Halo semuanya, selamat datang di channel Sultan Kediri. Ya, sekarang saya berada di sebuah kafe yang namanya Cafe Wow. Dan sekarang saya juga bersama dengan CEO-nya. Jadi yang membangun Wow Cafe ini. Dan dengar-dengar beliaunya ini dulunya itu sempat dianggap sebagai orang gila. Dan akhirnya sekarang menjadi sultannya Wow. Gila beneran. Dan gila beneran, nggak tahu lah, itu semua jadi menggilakan Wow Cafe ini. Dan nanti kita bicarakan, kita tanyakan bagaimana sih ceritanya kok sampai seperti ini. Dan sekarang ini beliau ini menjadi inspirator bagi beberapa desa lainnya, bahkan di Jawa Timur ini. Mari kita sambut beliaunya, Pak Adi Hasto. Selamat siang Pak Adi Hasto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus, baik, masih sehat. Alhamdulillah. Kita sudah lama ya tidak ketemu. Mungkin berapa bulan atau berapa itu ya? Semenjak dulu. Dan kita waktu pertama bukanya Wow Cafe ini. Oh ya, Pak Adi, ini gimana sih ceritanya ini? Wow Cafe ini dulunya konsepnya itu apa kok sekarang menjadi wisata yang viral di Instagram dan lain-lainnya gitu. Untuk iya. Jadi awalnya sebenarnya berangkat dari iseng ya. Ya, Iseng nyari tempat di pegunungan. Memang dari dulu saya punya satu cita-cita. Ingin mempunyai tempat di pegunungan di mana saya bisa bikin kopi, ya, kopi, metal musik gitu kan, menikmati alam. Nah, alhamdulillah pas kesini ada informasi tanah jual. Kemudian saya beli, terus karena terlalu kecil saya tidak mampu mengembangkan ya. Maksudnya idenya tidak masuk di situ karena terlalu kecil sekali. Kemudian dibeli tetangga dan dapatlah yang agak lebih lebar ya. Nah, dari sini barulah kami mulai untuk membuat tempat yang sebenarnya ya dianggap produk gudeng ya. Karena memang kalau kita mau usaha di sini dulu nggak ada orang ke sini. Iya, betul betul. Warung juga tidak ada, hanya tempat sepi, nggak ada. Itu kayaknya masih kayak tandus gitu ya dulu ya. Masih tandus sekali. Itu kan zaman presidennya Gus Dur itu banyak penerbangan di sini. Ya. Jadi tidak sehijau ini. Memang sebelum jauh sebelum itu tahun 80-90 ya, Sumber Podang ini sudah ramai, banyak dikunjungi wisatawan. Tetapi karena ada penerbangan liar tersebut sehingga wisatanya juga akhirnya mati dan warung pun tidak ada. Nah, 2011 baru kami masuk lagi, tapi sebenarnya awalnya bukan ke sini, tetapi ada anak KKN, ya, anak KKN di sini yang pengen ketemu saya. Kemudian kami bertemu, mereka menyampaikan bahwa di sini ada ada satu desa yang sangat bagus, punya potensi gitu ya. Ngarenya, kemudian potensinya bagus sekali. Kemudian saya tanya, mana itu Sumber Podang? Dengar Sumber Podang itu pun saya sudah sebenarnya enek opone. Iya. Sekira mungkin ada sumber gitu ya. Loh, kok Sumber Podang itu kan mangga. Iya. Ya kalau setahu kita kan Sumber Podang itu ya sungai batu-batu itu ya. Iya. Awalnya itu, jadi begitu saya dengar Sumber Podang itu sebenarnya sudah nggak tertarik karena sebelumnya saya sudah tahu tempat ini nggak ada apa-apa. Sungainya ya hanya batu-batu dan tandus, kering sekali. Kemudian, oke, nggak apa-apa, coba siapkan. Anak itu kembali ke sini, ketemu dengan kepala desa dan perangkat, kemudian mereka mempersiapkan dan kami diberitahu ini kami siap. Kemudian kita datang dengan tim ke sini. Dengan tim itu ya dari
anak media. oh media ya. Nah, kemudian ternyata Ya, kami salah sangka, buruk sangka ya. Jadi ya. ternyata Apa yang itu tadi, dimunculkan bukan kita dibawa ke wisata Sumber Podangnya, Iya. tapi kami disambut dengan musik lesung. Oh, ya. Jadi Ya, dari itu jauh ya. tuh kita waktu masih di kendaraan tuh sudah dengar tung gitu dengan suasana desa. Waduh, ini luar biasa bagus sekali. Ya, 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 ya. Kemudian kami disambut, kemudian kami setelah itu diajak jalan-jalan. Ternyata di sebelahnya itu ada peternak lebah mati. Yang itu yang membuat kami semakin betul bagus ini. Kemudian kami akhiri hari itu, kami berjanji datang lagi. Ya. Ketika datang lagi kami dibawa ke kebun durian. Kebun durian. Ya, ada di sini juga. Di sini juga. Nah, itu menambah nilai kuatnya Ya. semangat kami untuk bisa mengembangkan. Jadi kalau konsep desa wisata di Kabupaten Kediri ya di sini yang pertama. Jadi bukan lagi wisata alam, bukan mengandalkan sumber daya alam, tetapi kita ke benar-benar apa yang ada di desa ya. Yang alami ya, yang seharusnya tidak diubah apapun itu ya. Enggak, jadi kayak seperti musik lesung itu memang sudah ada ya. Itu paguyuban ibu-ibu begitu. Kemudian ada musik bambu itu ada selaras itu juga. Memang sudah ada sebelum kita datang ke sini. Jadi kita tinggal ngemas saja. Terus akhirnya untuk prosesnya terbentuknya kafe ini, Nah, wow-nya itu kan ya beberapa kemudian proses ya. karena kami kalau bahasa Jawa ini disambati. Kami disambati oleh Pak Kamituwo sama Kamituwo, ya, kepala desa waktu itu. Mas minta tolong dibantu mengembangkan wisata. Nah kebetulan saya kan punya lahan ya. Kemudian kita kumpulkan masyarakat, diajak ngobrol, kemudian kita rencanakan aksi bersih gitu ya, kerja bakti. Ya. Nah itu kita lakukan beberapa kali, kemudian saya mulai mengembangkan warung ini. Jadi awalnya juga banyak yang mensidir ya. Iya. Arep diapakin neh Sumber Podang. Mau diapakin lagi. Kemudian ada juga yang negatif thinking. Iya. Ketika kita bilang wisata, ini dulu kan terkenalnya untuk pacaran ya. Iya, betul. Jadi mereka sudah menganggapnya negatif. Nah, kita jelaskan pelan-pelan bahwa potensi kita bukan hanya alam, tetapi kita punya budaya, kita punya agro. Nah, di situ kan akhirnya mereka paham. Jadi bukan untuk ya mesum ya. Iya. Kalau seperti agro durian mesumnya di mana? Gitu. Nah, kan mereka belum paham saja. Gitu. Iya. Jadi memang perlu sosialisasi. Iya. Nah kemudian kita mulai dengan membuat ini. Untuk warung ini memang ketika kita datang ya, itu tidak ada apa-apa, sehingga orang sudah sampai Sumber Podang itu masih nanya Sumber Podang mana ya. Pasti dicari ya. Iya, Sumbernya mana gitu. Sumber Podang itu Ya, sumber Podangnya mana gitu. sudah di mana gitu. Iya. Sudah sampai atau belum kan enggak. Iya. Kemudian ada pemandangan yang bagus, tetapi untuk menikmati tidak ada tempat. Nah itu muncullah rencana untuk membuat tempat nongkrong. Jadi berangkat dari masalah sebenarnya. Orang pengen duduk menikmati alam, menikmati sawah, pegunungan, sungai gitu. Cuman nggak ada tempat yang layak. Gitu. Betul. Jadi untuk mengembangkan wisata kita tidak hanya melihat potensi, tetapi kita harus gali juga masalahnya apa. Itu supaya lebih pas pengembangannya. Kalau kita melihat hanya potensi saja, nanti kadang nggak disambut oleh pasar ya. Nah untuk
nama wow sendiri Ya. Wow. seperti kemarin kami sampaikan ya, Ya, betul. ketika ada tamu dari Surabaya mampir ke sini, ya itu tadi mereka nanya ada apanya di sini. Iya, penasaran ini. Kami Ada pun apanya sih? Iya, kami pun juga bingung mau jawab. Bingung. Ada apa ya? Akhirnya kami persilakan duduk. Monggo Iya. masuk aja duduk. Masuk dulu, Nah, baru nanti akhirnya dia kan bisa lihat-lihat. bisa. Oh iya. Jadi setelah duduk melihat-lihat, ternyata bagus. Dan ekspresi wow itu tadi. Oh, jadi wow gitu kan. Jadi wow. Wow, kayak gitu. Jadi ini timbul menjadi nama ini ya. Ya, dari ekspresi. Sebelumnya belum menjadi nama wow dan Tidak ada akhirnya namanya, masih dalam rangka mencari-cari ya. ya akhirnya ketemulah nama wow di sini dengan adanya turis dari Surabaya. Dan akhirnya kan dulu kan sempat dikira orang gila kan. Terus yang selama ini dia menganggap jenengan itu menjadi orang gila, mereka bagaimana setelah jenengan ternyata sekarang menjadi sultannya kok dari Jawa Timur atau gimana, atau menjadi sultannya wow gitu, itu bagaimana mereka itu Pak? Setelah perjalanan jadi kan waktu, anggapan mereka itu ternyata menjadi apa ya, menjadi salah gitu tuh ternyata ya sebenarnya begini, gitu. Gini ya, Ya. mereka tidak salah juga ya, karena Tidak memang salah. kalau melihat keadaan waktu itu jenengan juga pernah kesini Ya. awal-awal ya. Awal pertama Memang ya belum layak ya. belum layak. Saya sendiri tidak berani motret kemudian posting gambarnya warung. Ya. Yang saya posting kan sawah, Iya, sawah. hunian, gitu. Orang nandur. Jadi mereka tidak salah sebenarnya. Orang ini udah bener juga. memang karena itu ya, karena apa? Dasarnya suka ya. Iya, iya. Dasarnya memang senang. Dilarang pun kalau orang senang itu tidak bisa. Sebenarnya senang mancing dilarang ya tidak bisa, akan tetap Iya, berangkat betul, akan bagaimana cara pun ya akan tetap berangkat dan menjalankan. apakah itu nanti menipu istri ya kan? Atau memberi sesuatu pada Dari istri, sesuatu yang penting bisa yang mancing penting kan. berangkat. Ya itu bisa berangkat dari ke kegemaran ya. Kegemaran. Jadi kalau itu sudah nggak bisa dilarang. Memang kalau kita di awal itu sudah mikirnya profit oriented, mungkin stres. Oh gitu ya. Jadi untuk membangun ini mungkin bukan penghasilan atau profitnya yang apa, Iya, kalau yang di kita awal, cari gitu kan. kalau di awal-awal Betul. memang nggak gimana ya, orang menganggap nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Tetangga ya Akhirnya sekarang menjadi tujuan destinasi di Kabupaten Kediri ini. bahkan mungkin kalau kita ngomong sumber podang pasti wow. Wow, iya. Menjadi wow semua. Dan orang-orang yang dulunya itu tidak masih beranggapan bahwa wisatanya sana itu akhirnya perlahan-lahan Ya. lambat laun mereka akhirnya memahami atau mengakui ya bahwa kalau nggak ada daya tarik Daya tarik. tempat nongkrong itu sumber podang akan ditinggal. Oh iya, untuk mengenai ini, wow cafe ini yang menjadi andalannya itu apa? Kan ketika orang kesini kan pasti sekarang kan sudah menjadi destinasi wisata ya di Kabupaten Kediri. Yang menjadi andalannya atau seperti yang dijual itu seperti apa Pak? Jadi kalau bisnis wisata kuliner seperti ini, Ya, orang tuh mungkin tidak mencari makan. Kalau makan di rumah saja bisa, ya. oh iya, Tapi mereka butuh sesuatu yang bisa membuat bahagia. bahagia. Ya, kenyamanan, keamanan, harus ada pesonanya. Pesonanya. Jadi kalau suasana alamnya ini seperti ini Ya, kadang-kadang saat ini kan memang banyak
booming ya. Booming ya. Orang bikin kafe di sawah, Iya, bikin kafe betul. di sungai, betul. Tapi lupa yang dikejar hanya viral, Viralnya ramenya saja, saja. ya. Cuma viral sesaat ya. Ya, kenyamanan tidak diberikan. Oh iya betul. Kemarin kan ada beberapa itu wisata saya melihat itu ada yang hampir hanyut itu. Ya kan mungkin seperti itu ya. Iya. Termasuk tidak melihat atau melihat kondisi sikon dari segi debit air itu kan datang nggak bisa dikira-kira kan karena banjir kan. Kalau kami Itu harus menyarankan lebih safe, begini, harus ada pengembangan kawasan wisata ya. ya. Itu harus membuat zonasi. Ya. Harus ada zona merah, zona larangan. So, ya. Misalnya itu yang dikembangkan adalah sumber air. Ya. Itu sumber airnya jangan ditaktik. Oh, iya. Kalau dibersihkan monggo, Ya ya ya. ditanami monggo, ditata monggo. Tapi jangan sampai kita di situ menjadi zona usaha. Karena betul, banyak betul. sekali nanti juga Itu kan jadi kayak seperti zona inti kan. ya, Ketika ada nanti zona merah, Iya, zona zona kuning, dan zona hijau. zona hijau. Zona hijau untuk jadi Usaha. untuk usaha. Ya, dan zona hijau, jadi bisa Seperti usaha. Oh iya, seperti Zona kuning itu setengah-setengah, jadi paling hanya untuk promosi gitu ya, masang banner, masang spanduk. Tapi belum ada kegiatan usaha, tidak ada parkir, nggak ada warung gitu. Sekarang bayangkan kalau orang jualan di Candi Borobudur, gimana? Keindahannya Iya. hilang. ada ya. Betul. Dulu kan Asongan naik ke Candi Borobudur. Iya, betul. Nah sekarang kan nggak bisa, Iya, zona dihargai mahal. Oh itu karya besar, karya karya moyang. Iya, Diinjak-injak dengan hanya 10.000 orang bisa nginjak-injak Iya. sebuah mahakarya. karya nenek moyang kita. Ya, itu yang perlu kita pahami dalam membuat konsep kawasan wisata. Harus ada zona inti, kemudian atau zona merah, Zona merah dan zona larangan, hijau. Iya. dan zona hijau yang boleh bebas orang berusaha. Itu seperti itu kami menanggapi tadi banyaknya tempat-tempat wisata yang menggunakan sumber, dan di sumber itu yang dikembangkan atau Iya. diolah menjadi zona usaha. Ya, betul. Jadi tidak boleh Seperti sungai gitu ya, orang memasukkan meja kursi di sungai. Iya. Nah, akhirnya kan ketika hujan hanyut. ya ada banjir. Ya untung kalau nggak ada korban jiwa. Kalau Iya. ada korban jiwa, tutup itu. Iya, betul. Jadi kan termasuk keamanan orang kan datang ke tempat wisata itu perlu keamanan kan, perlu kegembiraan, dia healing kan, healing. Ternyata dia kena masalah kan juga menjadi Memang harus masalah juga ya. ketika mau mengembangkan kawasan atau desa atau kampung wisata itu harus bermusyawarah dengan mungkin kepala desa atau Pak Lurah, kemudian perangkat, kemudian lembaga-lembaga yang ada di desa, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat. Musyawarah disampaikan, kemudian buat perencanaan, buat mitigasi bencana, mitigasi sampah. Ini kan menghasilkan sampah. Iya betul. Jadi tidak hanya Mitigasi. mikir duit, mikir rame nih, tapi sampah harus Iya. dipikirkan. Kemana itu nanti sampah? Ya, sampahnya kemana ini kan harus ditempatkan yang sesuai. Kadang juga orang tidak memikirkan di situ. Iya betul. Sampah dibuang aja di belakang warung. Iya betul, ada beberapa tempat wisata tapi dia tidak memikirkan sampahnya di mana gitu. Ada Mikir termasuk duitnya saja. ya pengelolaan sampah tidak di Manajemen. di manajemen. Terus gini Pak Edi, kan ini kan orang-orang ke wow, seandainya ini datang ke wow. Ini menu andalannya itu apa Pak Edi di sini yang menjadi menu andalan khas? Ya kalau menu khas kebanyakan orang yang mencari itu yang nggak ada di kota ya. Kota. Dan kebetulan di sini memang masih bisa ditemukan tiwul. Tiwul itu pengganti beras Oh iya, di saat paceklik. ya Jadi bahan bakunya dari ketela pohon. ya. Kemarin alhamdulillah juga diajukan hak patennya ya, Iya. hatinya. Ternyata ya Pemkab Kediri ya. Pemkab Kediri. Pemkab Kediri.
kita harus berterima kasih dengan Mas Dito ya. Terima kasih Mas Dito sudah mematenkan sego tiwul menjadi makanan khas Kabupaten Kediri. Nah, ini juga, terima kasih Mas Dito. Semoga bisa Ya, menambah daya tarik orang dari luar Kediri gitu. Iya, untuk datang ke Kediri. Penasaran apa itu? Apa itu sego tiwul? Dan di sini tuh nasi goreng tiwulnya yang enak, guys. Jadi kalau ke sini itu pasti jangan lupa untuk membeli nasi goreng tiwul. Dan ada beberapa toppingnya di sana ada banyak. Dan nasi goreng tiwul itu adalah menu andalannya Wow Cafe ini yang beliaunya. Makanya awalnya itu dulu adalah menu orang kesusahan ya. Iya. Menu masa paceklik ketika Iya, tidak betul. ada padi, tidak ada beras, Iya. mereka Gunakan tiwul itu tiwul sebagai pengganjal perut sebagai ya supaya awet kenyang. awet kenyang ya. Tiwul memang awet kenyang. Nah sekarang menjadi menu utama atau menu apa ya? Menu andalan. Menu andalan. Ya, dan Kabupaten Kediri menjadi masakan khas Kabupaten Kediri. Ya, itulah nasi goreng tiwul, guys. Jadi kalau kalian pengen kesini, pengen healing kesini, jadi menunya adalah ada nasi goreng tiwul yang rasanya endes banget ini. Jadi, oh ya Pak Edi, ya kan jenengan menjadi inspirator ya, seperti beberapa desa. Jadi ini ada desa-desa mana sih yang sudah kesini dan mereka itu menjadi sukses wisatanya, dan desa-desa mana aja atau berapa desa yang sudah jenengan kunjungi? Jenengan selaku Pok Darwis Jawa Timur. Pripun tadi? Desa mana yang termasuk yang jenengan kasih apa? Inspirasi Kalau itu yang sekarang sudah menjadi sukses. Iya. Konsep desa wisata itu memang yang kalau di Kabupaten Kediri Sumber Podang ini yang pertama ya. Yang pertama ya. Kemudian muncul atau memang mereka itu juga sebenarnya awalnya bukan membuat wisata, itu juga ada. Kemudian bergabung, kemudian kita memberikan pengalaman, menyampaikan pengalaman kita bahwa pengelolaan desa wisata itu pertama harus ada kelembagaan, organisasi yang mengurus manajemen. Ya, manajemen. Kemudian kalau untuk konsep wisata desa itu kan berbeda dengan desa wisata ya. Jadi mengawinkan desa dan wisata itu kan menghasilkan dua konsep, melahirkan dua konsep, yaitu desa wisata dan wisata desa. Nah, awalnya yang tren itu adalah desa wisata. Yeah. Cuman adanya ketika kita hanya desa wisata itu juga agak susah, karena pasarnya berbeda, butuh upaya yang lebih untuk mendapatkan tamu kalau desa wisata ya. Ya, untuk jadi membuat daya tarik tersendiri ya untuk tempat wisata itu. Menjualnya ya. itu harus berupaya lebih daripada kalau kita konsepnya wisata desa. Nah, akhirnya kadang-kadang masyarakat itu nggak sabar ya, pengennya kalau desa wisata memang pelan tidak bisa tuju, karena yang dijual adalah suasana kearifan lokal gitu ya. Ya. Sehingga menjualnya pun pasarnya tertentu ya. Dan kemungkinan untuk kembali itu juga kecil, kecuali dia merekomendasi orang lain untuk datang ke sana. Nah, kalau wisata desa ini sebenarnya kegiatan wisata yang dikelola oleh desa. Jadi
Jadi perlu ada biaya, ada modal, kemudian ada pembangunan. Nah, itu memang terlihat lebih cepat. Ya. Hasilnya kelihatan lebih cepat. Sehingga ini yang akhirnya memberikan inspirasi bagi teman-teman di Pujon Kidul awalnya. Mereka sempat bingung karena konsepnya tetap desa wisata waktu itu, tapi kok susah gitu ya. Susah berkembang gitu ya. Susah berkembang. Kalau dilombakan ya mungkin indikator itu bagus gitu ya. Tapi di lapangan itu wisatawannya jarang begitu sepi pengunjung gitu ya. Nah, waktu itu akhirnya mereka ingin melihat ke sini dan itu seperti apa sih. Nah, ternyata di sini bukan hanya desa wisata yang kita kembangkan, tapi wisata desa. Jadi berwisata di desa, jadi jalan-jalan ke desa, nongkrong di desa, ngopi, kemudian pulang, outbound, itu yang kita kerjakan di sini. Jadi kombinasi antara desa wisata dan wisata desa. Nah, itu yang akhirnya mereka terinspirasi. Jadi inspirasinya itu lahir di sini ya? Atau menginspirasi jadi Wow Cafe Sumber Podang ini menginspirasi kemudian kita wisata Pujon. Setelah mereka terinspirasi, kita juga memprovokasi, ngompori semakin karena membara. Mungkin kalau kita orang sini di sini terus itu mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Mungkin orang lain malah tahu. Kamu harus gini, kamu harus itu. Tahu. Kamu punya ini, kamu punya itu. Gitu. Nah, kalau kita lahir di sini biasanya tidak paham, karena setiap hari sudah ketemu dan melihat biasa, nggak ada istimewanya. Nah itu kami pun melihat Pujon Kidul ya begitu. Dari sudut pandang kita dari orang luar kota, bahwa posisi Pujon Kidul itu sangat strategis. Mereka sangat dekat dengan Batu, yang notabene setiap weekend atau hari-hari biasa pasti ramai. Tinggal ngawe-ngawe gitu kan. Tinggal manggil orang untuk sini loh ada wisata gitu. Wisata itu sudah lewat di depannya. Tinggal ngawe aja. Tinggal belok ya. Iya, tinggal belok. Nah, itu mereka nggak paham waktu itu gitu. Akhirnya kita sampaikan seperti itu, mereka baru berani, muncul keberanian untuk memulai untuk blow up itu ya. Selain mendapat inspirasi, kemudian ditambah dengan provokasi ya. Provokasi wisata. Akhirnya betul ketika dikerjakan ya cepat, karena memang sana kan kawasan wisata ya. Kota Batu ini kota wisata. Iya, betul. Imbasnya kan banyak wisata. Pasti berimbas. Orang sudah jenuh di Batu, ini ada tempat baru ya, nyoba kan gitu. Pasti mampir lah. Makanya cepat sekali satu arah. Teman-teman di Pujon Kidul itu akhirnya bisa membuat atau menghasilkan wisata yang spektakuler, karena memang strategis tempat mereka. Beda dengan di sini ya, kita meyakinkan orang ini harus mau mutar otak. Bagaimana itu ini? Juga yang membuat mereka terbuka pikirannya. Ketika kesini ternyata jalannya kecil, sepi, nggak ketemu orang sepanjang jalan itu. Kok bisa ramai gitu ya? Di pucuk gunung dan jalan buntu. Beda dengan Pujon kan. Lalu lintas antar kota gitu. Orang tinggal aja. Kasih tulisan suruh belok. Di sini kita harus betul-betul meyakinkan orang supaya mau datang. Iya betul. Nah, itu yang membuat mereka juga tambah yakin. Nah, itu sejarah beberapa salah satu teman yang akhirnya menjadi destinasi wisata yang sangat luar biasa. Sebenarnya bukan karena saya, tapi memang semangat mereka dan kemampuan mereka yang luar biasa. Cuman waktu itu masih bingung guys, belum nemu gambarannya seperti apa. Iya, mungkin masih tabirnya belum dibuka. Ya memang butuh inspirasi ya, butuh inspirasi mungkin.
Ya emang betul, kita itu emang perlu untuk inspirasi, termasuk kita mendatangi jenengan sebagai inspiratornya wisata di Kabupaten Kediri. Kemudian juga awal-awal teman-teman ingin mengembangkan desa wisata itu ya kita kumpul-kumpul, termasuk dengan desa Jambu, Pak Agus. Oh iya, Pak Agus tuh kemudian luar biasa ya. Bagus sekali. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, gimana ada apa? Atau ajakan atau gimana tentang Wow Cafe atau beberapa pesan untuk para wisatawan untuk supaya kesini bagaimana mulai disambut Sultan Kediri. Ya, teman-teman, kalau menurut pendapat kami ya, untuk membuat atau mengembangkan wisata di desa dan mungkin di lahan pribadi gitu, itu fokusnya jangan pada ramenya, atau kalau sekarang foto spot itu yang dikejar, tetapi buatlah tamu itu nyaman. Unsur-unsurnya apa ya, ada di Sabta Pesona itu. Jadi ada keamanan. Oh iya. Tempat itu harus aman baik dari kriminalitas maupun kalau ada barang tertinggal itu aman tidak hilang. Ya, jika orang kembali menanyakan ada. Kemudian aman di makanannya, minumannya. Misalnya jangan sampai di nasi itu ada kerikil. Itu kan kalau betul. Nasi harus bersih. Iya, kalau orang lagi lapar, kemudian betul. lihat nasi, makannya sangat semangat, ternyata ada kerikil, ini gigi bisa. Ya itu sama dengan apa? Makan nasinya Bogor ya, Pak Adi. Kemudian tempatnya. Ya, luar biasa. Kayak zonasi itu penting sekali. Kami sarankan pada teman-teman yang mengembangkan tempat dengan daya tarik misalnya sumber air atau sungai itu jangan mengolah sungai atau sumber itu zona terlarang. Itu memang daya tariknya. Misalnya kita punya candi atau punya punden, jangan kita jualan di candi, tapi di luar zona itu. Di luar zona intinya itu ya. Itu karena nanti juga berbenturan dengan aturan. Ada peraturan pemerintah, ada undang-undang dan sebagainya. Kemudian juga melanggar kaidah pariwisata. Itu nanti juga akan seperti kemarin itu yang baru saja itu hanya di sungai gitu. Pengunjung hanya di sungai. Itu kalau sampai meninggal kan pasti polis lain ya. Pasti. Ya untuk langsung ditutup ya pasti. Atau ya kita nggak tahu apakah itu konten atau memang beneran. Gitu. Oh iya, betul. Nah itu kalau saran kami jangan atau paling tidak diperhitungkan untung ruginya. Kemudian kebersihan harus faktor utama untuk kebersihan. Kemudian kesejukan, jangan sampai malah menebang pohon untuk mengembangkan wisata. Itu nggak boleh itu. Ini menyalahi kaidah pengembangan wisata. Iya. Kalau bisa dengan mengembangkan wisata justru harus sejuk, nyaman, gitu. Asri. Jadi ada 7 aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan ramah itu ya mungkin pelayanannya, mungkin manajemennya. Ada yang kemarin yang komplain sama Mas Menteri, itu di wisata Mas Sandi ya, Mas Sandiaga Uno Mas Sandiaga Uno. Ada salah satu ibu-ibu yang komplain foto di sini bayar, foto di situ bayar, itu termasuk tidak ramah. Betul. Mengembangkan wisata tapi tidak mendalami dulu ilmunya. Ada ilmunya. Iya betul. Sabta Pesona itu harus Jadi ada juga beberapa wisata itu kan kita mau foto aja bayar, masuk bayar lagi. Aduh, jadi akhirnya mau datang aja takut, ngeri kan, mau ke tempat wisata itu enggak, ngeri gitu. Jadi akhirnya nggak jadi.
ya kapok. Iya kapok. Dan yang sudah mati juga ada. Oh iya, sudah nggak hidup lagi ya. Ya, Karena mungkin pengelolaan yang salah itu ya. Gitu ya. ya karena ya Kurang tadi memperhatikan fokusnya hanya di viral. Di viralnya cepat dapat uang. Ya, oke Pak Adi, terima kasih Ya. sudah menjadi saran-saran tadi tentang itulah tadi perjalanannya Wow Cafe yang sudah berjalan sudah 11 tahun dan di bulan ini adalah hari ulang tahunnya Wow Cafe di bulan Januari. Semoga bertambah sukses dan bertambah di atas angin untuk Amin. Wow Cafe ini. Ya.